Alkisah, sebuah keluarga sederhana yang hidup di sebuah desa. Pak Sudarso adalah seorang petani yang memiliki putri sematawayangnya, Kinasih. Mereka hanya tinggal berdua karena sang ibu telah wafat sejak Kinasih masih kecil. Kinasih tumbuh menjadi anak yang rajin, pandai, berbakti, dan paras yang ayu, sehingga diberi julukan Kembang Desa. Kinasih, anakku, maafkan Bapak ya nak. Bapak hanya bisa memberi kamu kehidupan yang sederhana. Seharusnya di usiamu yang sekarang sedang menikmati keindahan di kota, bukannya membantu Bapak di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Bapak, jangan berpikir seperti itu. Kinasih bahagia asal bisa terus bersama Bapak, dan Kinasih pasti akan terus membantu Bapak. Di desa itu, setiap warga hampir semuanya bekerja di lahan Kidemang, termasuk Pak Sudarso. Pak Sudarso pun melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Ya sudah ya nak, Bapak lanjut kerja dulu. Bismillah, semoga hari ini hasil taninya banyak. Kidemang pun datang dengan dua ajudannya untuk mengecek hasil ladang. Terdengar suara dari kejauhan. Hei, Sudarso! Gimana hasil ladangnya? Awas, minggu depan setorannya jangan sampai telat lagi. Iya Ki, ini sedang saya usahakan. Halah, jangan banyak ngomong. Aduh, Aduh, ada apa lagi sih ini? Sudah. Bawa saja hasil taninya. Ayo Pak, bangun, Kinasih bantu. Kinasih pun membawa bapaknya pulang ke rumah untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Bapak sini, Kinasih bantu pijitin kaki Bapak. terima kasih ya nak. Karena keadaan kaki Bapak sedang sakit, untuk sementara Bapak jangan pergi ke ladang dulu. Iya nak. 1 minggu pun berlalu, ladang tak terurus, hutang setoran menumpuk. Kidemang datang untuk mengecek ladang bersama dua ajudannya. Jujur janggal. Hei Sri, Sudarso kemana? Kenapa ladangnya tak terurus seperti ini? Gak weru aku Ki, wisa minggu iki Pak Sudarso ora makat mengladang, jarene sikire lagi lara. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah Sudarso saja. Kidemang dengan ajudannya pergi ke rumah Pak Sudarso. Dua pekerja itu diam-diam mengikuti Kidemang. Sesampainya di rumah Sudarso, Sudarso, sudah seminggu ini kau tidak bekerja di ladang. Mana hasil tani yang kau janjikan? Maaf Ki, sejak kaki saya terkilir, saya tidak bisa pergi ke ladang dan tidak ada penghasilan. Halah, alasan. Kalau begitu, anakmu Kinasih ikut saya saja. Dia kan kembang desa. Anggap saja pengganti hutang-hutangmu. Jangan Ki, anak saya hanya satu-satunya yang saya punya. Saya tidak mau mendengar omong kosongmu. Intinya, anakmu harus ikut dengan saya. Cepat, bawa dia. Tidak, lepaskan saya tidak mau ikut. Tidak, anakku harus kembali. Kinasih pun dibawa oleh ajudan Kidemang ke kediamannya. Lalu dua pekerja itu menghampiri Pak Sudarso. Ya Allah Pak, ganing dadi mangkenen. Pak, sebaiknya Bapak jaluk tolong nih dan Anom kanggo nulungi Kinasih. Ya sudah, terima kasih. Saya akan segera menemui Den Anom. Pak Sudarso pun pergi menemui Den Anom. Sesaat tiba di tempat, Pak Sudarso melihat Den Anom sedang melatih bela diri pasukannya. Den Anom. Loh, Pak Sudarso, ada apa ini? Mengapa Bapak kemari dengan keadaan seperti ini? Tenang Pak, duduklah dan katakan yang sebenarnya terjadi. Anak saya Kinasih dibawa bersama Kidemang dan ajudannya. Berani sekali Demang melakukan seperti itu di desa ini. Ya sudah, Bapak kembali saja ke rumah. Biar saya dan pasukan saya yang menyelesaikan masalah ini. Pak Sudarso kembali ke rumahnya. Lalu Den Anom menyuruh pasukannya untuk menghampiri kediaman Kidemang. Hei pasukan, dengarkan saya. Tadi ada Pak Sudarso meminta bantuan kita. Jadi kita harus segera membantunya. Mari ikut dengan saya. Den Anom dan pasukannya segera bersiap untuk menghampiri kediaman Kidemang. Sesaat tiba di kediaman Kidemang. Hei Demang, keluarlah, jangan berbuat semena-mena. Siapa kau? Ada perlu apa datang kemari? Siapa kau? Habisi dia. Pasukan, serang mereka! Serang!
Pasukan Den Anom sedang bertempur sengit melawan pasukan Ki Demang. Den Anom berlari menerobos kerumunan dan masuk ke ruangan tempat Kinasi disekap. Menyingkirlah kalian. Serang dia! Tenang Kinasi, aku datang untuk menyelamatkanmu. Mari kita pergi dari sini. Den Anom segera memapah Kinasi dan membawa Kinasi pulang. Di tengah perjalanan mereka bertemu Pak Sudarso. Kinasi, anakku. Ya Tuhan, terima kasih. Dan Anom, entah bagaimana saya harus balas budi. Usia saya sudah tidak lama lagi. Tubuh ini sudah rentan. Sebelum saya menutup mata, saya menitipkan putri saya satu-satunya kepada engkau. Rawatlah dia dan terimalah dia. Tapi Pak, Jangan tolak permintaan ini, nak. Hanya kepadamu saya bisa mempercayakan masa depannya. Jika ini adalah amanah dan restu dari Bapak, maka saya bersedia untuk menjaga Kinasi seumur hidup saya. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Den Anom. Senyum pun terpancar pada wajah Pak Sudarso ketika anak sematawayangnya sudah menemukan cinta sejatinya. Ia melepas dengan ikhlas sebuah tunas kelapa. Ia berikan kepada Kinasi dan Den Anom sebagai simbol cinta yang kuat seperti akar pohon kelapa. Kinasi, tunas kelapa ini melambangkan cinta kita kuat mengakar ke bumi, teguh menghadapi segala cobaan, dan akan tumbuh menjadi pohon yang berguna bagi sesama.